Kalian dan aku bakal melihat kisah cowok super ganteng yang gak sengaja ke sekolah buat nyari anjingnya, bikin semua cewek langsung histeris. Mereka semua kagum sama ketampanannya, bahkan si primadona sekolah langsung maju ke depan buat minta akun Instagram atau nomor teleponnya yang bisa dibagi. Tapi si cowok polos ini sama sekali gak tahu apa itu Instagram, dan bilang dia gak punya hal-hal kayak gitu ini. Pertama kalinya si cewek ditolak, makanya dia langsung ngamuk, karena mikir si cowok cuma jual mahal. Tapi, karakter utama kita gak peduli sama sekali. Dia langsung gendong anjingnya dan pergi. Di saat itulah, preman sekolah ngelihat dia dikelilingi cewek-cewek dan langsung emosi jiwa. Kok bisa cowok culun tak dikenal ini tiba-tiba jadi pusat perhatian? Karena kesal, dia ambil bola sepak, lalu menendangnya sekuat tenaga. Bola itu melayang kencang langsung ke wajah si cowok. Tapi dia terima hantaman itu dengan santai tanpa menghindar. Mengabaikan darah di hidungnya, dia cuma marah karena satu hal, si preman hampir melukai anjingnya. Makanya dia nuntut si preman minta maaf, tapi si preman malah tertawa meremehkan. Dia ngajak cowok kita buat ngobrol empat mata di tempat sepi. Begitu mereka lewat sudut koridor, si preman langsung menendang punggungnya dari belakang. Di sana, ternyata geng preman lain sudah menunggu. Mereka siap menyambut si cowok dengan pukulan. Tapi pertama-tama, si bos preman memperingatkannya agar jangan pernah berani mendekati si primadona sekolah lagi. Cowok kita cuma berbalik buat pergi tanpa memedulikan mereka. Beberapa preman langsung menghalangi jalannya dan membuat kesalahan fatal dengan menakut-nakuti anjingnya. Salah satu dari mereka mencoba merebut si anjing, tapi langsung kena satu pukulan telak yang bikin pingsan seketika. Preman lainnya syok melihat teman mereka tumbang sekali pukul. Akhirnya, mereka mengambil keputusan paling bodoh dan menyerangnya bersama-sama. Yang tidak mereka ketahui adalah cowok kita ini punya jantung keabadian. Dia terlalu kuat dan cepat buat mereka. Jadi, ya heran kalau cuma butuh beberapa gerakan santai saja buat membuat mereka semua terbang. Si bos preman langsung ketakutan setengah mati dan tersudut di pagar. Cowok kita bersiap melayangkan pukulan pemungkas, tapi berhenti di detik terakhir, malah menghancurkan tembok di atas kepalanya. Nah, sekarang kalian pasti penasaran kan kenapa cowok ini kuat banget, dan kenapa dia sayang banget sama anjing? Mirip kisah John Wick, semua kegilaan ini ternyata dimulai beberapa waktu yang lalu. Saat itu sepasang preman jalanan mengeroyok dan mencoba menjatuhkannya. Tapi dia nekat menerobos ke arah gardu listrik bertegangan tinggi lalu mencabut paksa sekumpulan kabel besar yang tertanam kuat. Aliran listrik raksasa dari kabel itu menyengat cowok kita sampai tewas seketika bersama para preman yang menahannya. Sengatan dahsyat itu membakar tubuh mereka bertiga hingga hangus. Namun hanya cowok kita yang selamat dan bisa melihat hari esok. Meskipun ledakan itu mengikis habis seluruh daging di tubuhnya, dia tetap bisa hidup kembali. Dia benar-benar bangkit. Dari kematian, dia tidak dijuluki bocah kebangkitan tanpa alasan. Di dunia yang unik ini, ada beberapa manusia terpilih yang memiliki jantung istimewa. Sebuah mutasi langka yang hanya memberkati segelintir orang. Jantung mutasi ini membuat penggunanya bisa memakai kemampuan luar biasa di luar akal sehat. Makanya, mereka yang punya kekuatan ini dijuluki mutan jantung. Bagi sebagian orang, jantung mutasi ini sangat diidamkan, seperti berkat dari Tuhan untuk orang terpilih. Tapi bagi cowok kita, berkat itu justru menjadi kutukan mengerikan saat dia mendapatkan jantung kebangkitan. Setiap kali dia mati, jantungnya akan menghidupkannya lagi dan memulihkan tubuhnya perlahan. Selama 10 tahun penuh, dia dikurung di dalam sebuah laboratorium dan disiksa dengan sangat kejam. Dia dipaksa minum racun mematikan dan anggota tubuhnya dipotong secara sistematis. Tapi, sekejam apapun siksaannya, jantung unik itu selalu memaksa tubuhnya untuk bangkit lagi, hingga suatu hari, dia akhirnya berhasil kabur. Namun, siksaan tanpa henti selama 10 tahun itu mengubah dirinya menjadi seperti mayat hidup yang berkeliaran di dunia. Karena penampilannya itu, dia terpaksa bersembunyi di tempat pembuangan sampah dan mencari makanan sisa. Untuk memulihkan tubuhnya, dia menemukan sepotong roti busuk yang tampaknya masih bisa dimakan. Lalu, mulai memakannya dengan lahap. Di luar, dia mungkin terlihat menyeramkan, tapi hatinya sangat baik.
Begitu melihat anak anjing kelaparan yang meminta makan, dia memilih membagi makanannya daripada menghabiskannya sendiri. Berkat kebaikan itu, dia langsung dikelilingi oleh kawanan anjing jalanan yang menyukainya. Tiba-tiba saja, dia mendengar suara keributan dari kejauhan yang aman. Dia mengintip dan melihat beberapa preman mengganggu seorang siswi SMA. Orang-orang mesum itu jelas berniat jahat dan mencoba menyudutkannya. Gadis malang itu mencoba memohon agar dilepaskan karena dia masih di bawah umur. Tapi para bajingan tengik ini tidak peduli sama sekali, yang ada di otak mereka cuma hal kotor. Di sini kalian pasti mikir, ngapain sih anak sekolahan ada di tempat sepi begini? Nah, ternyata dia membawa makanan anjing. Petunjuk itu sudah cukup bagi cowok kita untuk tahu kalau dia kesini cuma untuk memberi makan anjing liar. Sebelum situasi menjadi semakin buruk, cowok kita akhirnya memutuskan untuk bertindak. Sambil menutupi wajah menyeramkannya dengan sapu tangan, dia memperingatkan para preman untuk pergi. Tapi tentu saja, preman-preman ini tidak akan takut dengan gelandangan kumut yang hidup seperti tikus got. Mereka bahkan berani merangkul pundak cowok kita sambil mengejeknya secara langsung. Tapi itu adalah kesalahan yang sangat besar. Mereka bakal segera menyaksikan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sesosok zombie botak tanpa daging yang menatap tajam ke arah mereka. Salah satu dari mereka bahkan berteriak ketakutan setengah mati. Wajahnya langsung dibasahi keringat dingin. Sambil memasang kuda-kuda bertarung, cowok kita mengayunkan lengan tulangnya dan mengancam para preman untuk pergi. Dengan kaki gemetar, para bajingan itu langsung lari. Terbirit-birit menyelamatkan diri, meninggalkan si gadis sendirian. Tapi, melihat wujud pria tanpa daging ini, dia malah makin ketakutan. Ketakutannya memuncak saat tengkorak hidup yang menyeramkan ini menerjang ke arahnya, namun malah melewatinya begitu saja. Ternyata, dia cuma mengincar makanan anjing yang jatuh di tanah. Dia mulai memakannya dengan lahap seolah kelangsungan hidupnya bergantung pada makanan itu. Dan memang benar begitu kondisinya. Dia tidak sekadar makan, tapi benar-benar melahapnya dengan cepat. Meski begitu, dia tetap sopan dengan meminta maaf karena mengejutkannya dan bertanya apakah boleh meminta makanan anjing itu. Mendengar tengkorak berjalan ini bisa bicara, si gadis langsung kabur secepat kilat karena mengira dia sedang berhadapan dengan monster Frankenstein. Tapi cowok kita sudah menduga hal itu dan ini justru menguntungkannya. Sekarang dia tidak butuh izin siapapun untuk menghabiskan sisa makanannya. Menariknya, gadis ini ternyata punya nyali yang lebih besar daripada para preman. Dia masih di sana, mengintip dari kejauhan sambil memperhatikan dia makan. Setelah menganalisis situasinya, dia sadar bahwa secara sains sangat mustahil bagi manusia biasa untuk tetap hidup dengan tubuh sehancur itu. Oleh karena itu, tidak sulit untuk menyimpulkan kalau dia adalah seorang mutan jantung. Gadis ini sudah tahu kalau para mutan jantung memiliki berbagai macam kemampuan unik yang aneh. Sadar kalau cowok itu baru saja menyelamatkannya, dia merasa berutang budi lalu mendekat lagi. Sebagai tanda terima kasih, dia menawarkan roti isi subway dengan hati-hati karena mengira dia sedang kelaparan. Tentu saja, cowok kita bingung karena kejadian ini sama sekali tidak terduga. Saat dia mengulurkan tangan untuk menerimanya, si gadis meminta maaf karena sempat kabur ketakutan melihat penampilannya tadi. Tapi, coba bayangkan perasaan cowok ini pas menerima kebaikan kecil itu. Dia sadar ini adalah pertama kalinya ada orang lain yang memberinya makanan dengan tulus. Dia sangat senang dan langsung memakannya. Dia belum pernah makan subway sebelumnya dan cuma tahu kertas pembungkusnya di tempat sampah. Gigitan pertama itu benar-benar membuatnya serasa berada di surga. Dia tidak percaya ada makanan seenak ini di dunia. Dia sudah lama tidak makan makanan sesegar ini. Ternyata gadis ini bukan cuma cantik dari luar, tapi hatinya juga sangat luar biasa baik. Ketakutannya akhirnya mereda, membuatnya berani menanyakan nama cowok itu. Dia pun memperkenalkan diri sebagai Gio. Gadis itu menyapanya dengan ramah, lalu menyebutkan namanya juga, Song Hee. Melanjutkan obrolan mereka, dia bertanya kenapa Gio harus menjalani kehidupan yang sangat keras di jalanan seperti ini. Gio pun bercerita kalau dia sedang diburu oleh orang-orang yang ingin menjadi bahan eksperimen laboratorium ilegal. Kalian harus tahu,
Tujuan mereka menculik mutan jantung hanya untuk eksperimen gila. Makanya Gio lebih memilih tinggal di tempat pembuangan sampah dibanding jadi tikus percobaan. Membuat Hiji merinding mendengar kenyataan pahit ini. Hiji hanya pernah mendengar rumor di berita tanpa menyangka itu nyata. Gio langsung meyakinkannya bahwa semua perkataannya benar. Pemuda itu sudah terperangkap di lab mengerikan tersebut selama hampir 10 tahun. Di sana dia terus disiksa dan dijadikan kelinci percobaan yang kejam. Mereka memaksa Gio menelan racun berbahaya atau langsung menyuntikkannya ke pembuluh darahnya. Bayangan penderitaan bocah malang ini benar-benar menyedihkan. Siksaan selama 10 tahun itu membuat Hei merasa sangat mual. Karena Gio memiliki jantung kebangkitan, seberapa kejam pun siksaan mereka. Tubuhnya akan selalu beregenerasi secara paksa dan menolak untuk mati begitu saja. Tapi efeknya, eksperimen tiada henti itu membuat wujudnya mirip mayat hidup selamanya. Merasa sangat iba dengan nasib tragis pemuda itu. Sang gadis akhirnya memutuskan untuk membawanya pergi bersamanya dan langsung menggandengnya. Saat dia menarik tangannya, lengan Gio malah copot sepenuhnya dari bahu. Melihat lengan yang terlepas di genggamannya, Hiji langsung panik setengah mati dan berpikir dia baru saja mematahkan tangan cowok itu. Dengan santai, Gio mengambil tangannya lalu memasangnya kembali seperti mainan Lego. Dia menenangkan Hiji bahwa itu bukan salahnya. Karena anggota tubuhnya memang sudah biasa copot sendiri sesekali. Beberapa saat kemudian, Gio terlihat memakai tudung gombrang untuk menutupi tubuh kurusnya. Hi membawakannya baju bersih, karena pakaian lamanya yang compang-camping membuatnya tampak seperti gelandangan. Dia meyakinkan Gio bahwa pakaian itu sangat sederhana. Pakaian murah itu tidak ada yang istimewa. Namun, bagi seseorang yang hanya mengenal rasa sakit sepanjang hidupnya, sentuhan kain lembut di kulit zombinya terasa luar biasa nyaman. Bahkan hampir membuatnya merasa sangat bahagia. Setelah urusan baju selesai, dia mengeluarkan alat kosmetik untuk mendandani kepala tengkorak ini. Dan saat melihat hasil riasan di wajah barunya, ternyata penampilan pemuda ini tidak terlalu buruk juga. Hiji sempat meminta maaf jika hasilnya kurang rapi, karena dia mengaku tidak punya pengalaman merias tulang tengkorak manusia. Tapi cowok kita ini justru merasa sangat puas dan berterima kasih atas bantuannya. Nah, perhatikan baik-baik di bagian ini. Tiba-tiba alarm ponselnya berbunyi, membuatnya tersadar kalau dia sudah sangat terlambat pergi ke akademi. Akhirnya, dia langsung terburu-buru berpamitan dan berlari ke arah berlawanan. Sebelum pergi, dia meminta Gio untuk menjaga anjing-anjing liar di sana. Wah, sepertinya si Gio mulai jatuh cinta nih. Karena gadis itu mempercayakan anjing padanya, dia sangat berharap dia akan datang lagi besok. Maklum saja, cowok malang kita ini memang tidak pernah merasakan kasih sayang yang layak dia dapatkan. Dulu sekali, para ilmuwan kejam di laboratorium itu hanya memperlakukannya tak lebih dari sekadar subjek uji coba. Bahkan setelah dia berhasil kabur dari sana, semua orang yang berpapasan dengannya selalu ketakutan dan langsung lari menjauh. Namun, Hiji sangat berbeda dari orang lain yang pernah dia temui sebelumnya. Alih-alih melarikan diri atau memandangnya dengan jijik, dialah satu-satunya orang yang memperlakukannya dengan ketulusan hati. Dia juga merasa sangat berterima kasih pada anak anjing kecil yang menahannya di sana hingga bertemu dengannya. Jadi, dia memutuskan untuk menjadikan anak anjing itu sebagai temannya dan mulai memikirkan nama yang cocok. Akhirnya dia sepakat menamainya Potato. Setelah masalah itu selesai, dia kembali melamunkan sosok Hedi yang manis. Rasa lezat nan segar dari roti lapis Subway kemarin masih terasa di lidahnya. Dan kenyamanan pakaian barunya terus membuat pikirannya melayang kepada gadis itu. Baginya, dia adalah bidadari yang turun ke hidupnya. Dia sangat bersemangat, hingga menunggu hari esok terasa seperti siksaan yang sangat berat. Sayangnya, lamunan indahnya itu seketika hancur berkeping-keping begitu dia tersadar kembali ke dunia nyata yang begitu kejam. Saat melihat bayangan dirinya sendiri di genangan air, dia menyadari kalau dia sudah berharap terlalu banyak. Monster seperti dirinya tidak pantas mendapatkan semua kebahagiaan ini, dan yang paling menakutkan, dia tidak ingin membahayakannya. Dengan beban pikiran yang sangat berat itu, dia memutuskan pergi meninggalkan tempat sampah dan mencari tempat terpencil yang layak untuknya. Dia terus berjalan tanpa arah sepanjang malam
hingga fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Gio akhirnya pingsan di suatu tempat di bawah jembatan. Seekor tikus yang mencoba menggerogoti tulangnya membuat pemuda itu terbangun. Sambil melihat sekelilingnya, dia baru menyadari kalau dia terjatuh tidak sadarkan diri semalam. Dia mulai meraba kantong bajunya dan mengeluarkan segenggam makanan anjing yang dia simpan kemarin. Meski tidak ada sebuah lezat yang tersisa, hal itu tidak menghentikannya untuk berimajinasi saat mengunyah makanan kering yang keras itu. Saat dia memaksakan dirinya percaya bahwa dia sedang memakan roti lapis premium. Makanan anjing itu anehnya mulai terasa sedikit mirip dengan rasa roti itu. Namun tiba-tiba, keajaiban kecil lainnya langsung terjadi. Tiba-tiba saja, Potato muncul entah dari mana dan langsung merampas semua makanan anjing dari tangannya, meninggalkan Gio yang meratap sedih. Lalu dia tersadar akan sesuatu. Dia kan meninggalkan Potato dan anak anjing lainnya. Kalian pasti bingung kan? Kok anjing itu bisa ada di bawah jembatan? Begitu Gio mendongak, semuanya langsung jelas bukan cuma Potato, tapi seluruh kawanan anjing bersama Dewi penyelamatnya, Hiji, datang mencarinya. Akhirnya semua anak anjing mendapatkan cemilan lezat yang layak mereka makan. Sementara itu, Hiji mengomel untuk meluapkan kekesalannya, karena dia telah menghabiskan seharian penuh hanya untuk berlarian ke sana kemari demi mencarinya. Gio kembali mengingatkannya tentang bahaya besar jika terus bergaul dengannya. Tapi Hiji sama sekali tidak peduli. Dia hanya merasa senang karena bisa menemukannya. Dan Potato juga tampak sangat gembira bisa berkumpul kembali dengannya. Gadis itu membawakannya banyak sekali jenis camilan baru untuk dicoba. Berpikir Subway kemarin kurang mengenyangkan. Kali ini dia membawakan prasmanan lengkap untuknya. Hidangan pembuka pun dimulai dengan mengenalkannya pada kue biskuit dan susu hangat. Setelah mencelupkan biskuit manis itu ke dalam susu, dia langsung menyerahkan wadah itu kepadanya. Seperti yang diduga, ini adalah pertama kalinya bagi pemuda itu melihat makanan lezat yang terlihat sangat luar biasa menggiurkan ini. Tanpa menunggu lebih lama, dia langsung melahap gigitan pertamanya. Ledakan kenikmatan instan langsung memenuhi seluruh saraf tubuhnya. Hingga air mata kebahagiaan yang tulus mengalir membasahi wajah tengkoraknya yang kaku itu. Belum selesai kejutan rasa itu, Hiji menyuruhnya mencoba minuman bersoda Pepsi. Secara mengejutkan, tulang-tulang Gio mulai bertumbuh dan beregenerasi. Hiji pun merasa sangat takjub melihat keajaiban medis yang terjadi di depan matanya. Dia penasaran ingin tahu berapa hari biasanya yang dibutuhkan tubuh Gio untuk pulih seutuhnya. Wujud semula, Gio kemudian menjelaskan bahwa proses penyembuhan total itu sebenarnya memerlukan waktu beberapa tahun lamanya. Jawaban itu tentu saja membuat sang gadis terkejut setengah mati. Namun, proses lama itu hanya terjadi jika dia hanya mengonsumsi makanan biasa sehari-hari. Sebenarnya ada cara alternatif lain untuk memulihkan tubuhnya jauh lebih cepat. Tapi dia menahan diri untuk menceritakannya karena metodenya sangat mengerikan. Jika dia menyerap darah manusia dalam jumlah besar, kemampuan penyembuhannya akan meningkat berkali-kali lipat. Alih-alih menceritakan hal sadis itu, dia berbohong. Dia beralasan bahwa cara cepat itu hanya bisa dilakukan di dalam ruangan laboratorium khusus yang steril. Karena ingin segera mengalihkan pembicaraan, dia memintanya lanjut makan saja. Namun gadis itu masih penasaran. Hi ingin tahu lebih banyak tentang lab itu dan bertanya apakah mereka membantunya sembuh di sana. Mereka memang memulihkannya, tapi itu hanya karena mereka membutuhkannya tetap hidup untuk eksperimen sadis mereka. Ditambah lagi, mereka masih aktif memburunya kemana-mana, memaksa pemuda itu untuk terus berpindah tempat tinggal. Sang gadis akhirnya mengerti alasan mengapa dia pergi diam-diam kemarin tanpa mengucapkan salam perpisahan. Dia hanya tidak ingin menyeret Hiji ke dalam masalah dengan organisasi berbahaya itu. Karena masih polos, dia menyarankan untuk melaporkan masalah ini ke kantor polisi agar dia bisa aman. Namun Gio langsung membantahnya. Jika dia datang ke kantor polisi berwujud mayat hidup, mereka pasti mengiranya monster jahat lalu langsung menembaknya di tempat. Tapi Hai menanggapinya dengan santai dan penuh rasa optimis yang tinggi. Dia membocorkan rahasia bahwa kakak perempuannya adalah seorang petugas kepolisian. Yang lebih mengejutkan lagi, kakaknya juga merupakan mutan jantung sama seperti dirinya. Tentu saja hal itu membuat pemuda kita sangat terkejut mendengarnya.
Meskipun dia masih sangat ragu untuk meminta bantuan dari pihak luar. Gadis itu memintanya untuk percaya penuh padanya, menjamin bahwa kakaknya adalah orang baik. Sebelum pulang, mereka membelai mesra anjing-anjing itu. Mereka lalu berpamitan pada kawanan anjing tersebut. Sambil berjalan bersama, Gio merenungi nasib malangnya. Dia sudah melarikan diri selama 3 tahun. Dan ini pertama kalinya ada orang asing yang mau membantunya. Segalanya terasa sangat tidak nyata, hingga dia meragukan apakah dia bisa menjalani kehidupan normal yang tenang di masa depan. Kehidupan damai tanpa rasa takut untuk terus berlari dan bersembunyi dari para pengejarnya. Dan disinilah ketakutan kita terbukti. Sebuah van melesat menabraknya sampai terpental jauh. Lalu seorang pria botak misterius keluar dari mobil. Percayalah, ini baru awal dari kekacauan sesungguhnya. Yo guys, mari kita lihat bagaimana para berandalan ini langsung menangkap si gadis selagi anak buah lainnya menyergap Gio setelah berhasil menyudutkannya ke dinding. Bos besar mereka pun akhirnya menampakkan diri. Si bos merasa sangat di atas angin karena akhirnya berhasil menangkap tikus percobaan yang kabur. Atas semua kekacauan yang dibuat Gio, dia bersumpah akan membalasnya. Sambil melaju kencang di jalanan, mereka mengikat Gio malang ke bumper belakang mobil, lalu menyeretnya di atas aspal kasar dengan kecepatan tinggi, meski kulitnya terkelupas habis seperti kentang kupas. Anak itu justru jauh lebih mengkhawatirkan sang gadis. Ini semua salahnya karena menyeret cewek itu ke dalam masalah pelik ini. Jadi, dia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkannya. Tapi, dia benar-benar tidak berdaya melawan musuh sekuat ini dengan kemampuan ampas miliknya, kehilangan semua harapan. Dia berdoa dalam hati meminta bantuan dari siapa saja. Doanya pun segera terjawab oleh kedatangan teman-teman berbulunya, ya, para anjing liar itu. Sekawanan anak anjing jalanan itu mengejar mobil van dengan panik. Potato dan teman-temannya mulai menggigit tali pengikat yang menyeret Gio, hingga akhirnya berhasil memutuskan tali sialan tersebut. Mobil van itu langsung berhenti mendadak, dan semua preman keluar untuk mengendalikan situasi. Melihat sekumpulan anjing kecil mengepung mereka, para preman tidak merasa terancam sama sekali. Sambil membawa senjata, mereka mulai menghajar anak-anak anjing malang itu tanpa ampun, menyisakan pemandangan yang sangat berdarah-darah. Menyaksikan teman-teman kecilnya bertarung dan mati demi dirinya memicu amarah besar dalam diri Gio untuk menolong, tapi dengan tubuhnya yang hancur lebur, dia bahkan hampir tidak bisa merangkak. Sementara itu, Potato menerkam salah satu preman, menggigitnya begitu keras hingga sang preman mulai berdarah. Melihat cairan merah itu menetes ke aspal, Gio sadar dia bisa memanfaatkannya. Jika dia berhasil menyerap darah segar tersebut, setidaknya dia bisa memulihkan diri dengan cepat. Tapi tunggu dulu, kalian harus lihat ini, karena waktu Gio hampir habis. Potato dihajar dengan sangat kejam hingga tak bergerak lagi. Melihat jasad sahabatnya tergeletak tak bernyawa di tanah bersama kawanan lainnya, sesuatu mulai bangkit dalam diri Gio. Dia teringat 10 tahun penderitaan di laboratorium, disiksa dengan segala cara yang kejam. Dan itu bukanlah sebuah kejadian sekali saja. Itu adalah rutinitas hariannya. Bahkan ketika akhirnya dia berhasil kabur dari neraka dunia itu, tidak ada kedamaian di luar sana. Dia malah diperlakukan seperti monster, layaknya wabah berjalan yang dihindari semua orang. Semua menjauhinya kecuali anjing-anjing kecil ini dan Hiji. Demi sahabat-sahabat setia yang kini berada di sisinya. Dan demi kesempatan untuk bisa hidup normal layaknya manusia biasa. Hasrat purbanya untuk bertahan hidup semakin membara. Darah yang tercecer mulai beraksi terhadap tekad kuatnya. Seperti magnet yang tertarik ke tubuh hancurnya dengan pusaran darah yang mengelilingi dirinya. Bocah yang tadinya hanyalah tumpukan tulang menyedihkan kini beregenerasi sepenuhnya ke wujud manusia asli. Dia akhirnya terlihat seperti orang normal lagi. Sama persis seperti penampilannya saat masih kecil. Tubuhnya telah kembali ke kondisi puncaknya dahulu. Tapi apa bayarannya? Kehilangan tragis dari teman-teman kecilnya. Dan jangan lupakan para preman penyiksa hewan yang saat ini masih berdiri di sana. Mereka melongo heran setelah menyaksikan keajaiban berdarah ini secara langsung. Salah satu dari mereka sadar dan langsung melayangkan pukulan liar ke arah Gio. Tapi pemuda yang baru lahir kembali ini sama sekali tidak bergeming. Dia meninju bajingan itu tanpa repot-repot menengok ke arahnya.
Pukulan itu mendarat telak, ditambah kekuatan mental di balik serangannya yang luar biasa dahsyat. Hingga preman itu terpental jauh dan menabrak sisi mobil van dengan keras. Gio mengambil waktu sejenak untuk meratapi kematian temannya. Dia mendekap Potato dengan hangat, berjanji dalam hati untuk membalas dendam. Mengarahkan tatapan mematikannya pada sisa preman yang ada. Dia menuntut mereka memberitahu kemana gadis itu dibawa, atau mereka akan merasakan sendiri siksaan paling menyakitkan. Adegan beralih ke sebuah gudang terbengkalai tempat para bajingan itu menyekap sandera barunya. Si ketua membuka karung yang menutupi kepala cewek itu dan menuntut penjelasan darinya sekarang juga. Namun sebelum dia sempat mencerna keadaan, dia langsung gemetar ketakutan melihat belasan preman di hadapannya. Rasa panik mulai menyerang dan dia mulai bertanya-tanya, sebenarnya dia sedang berada di mana. Gudang itu dipenuhi mayat manusia yang dimutilasi dan dijadikan bahan eksperimen. Salah satu pria menjambak rambutnya sambil menghina bocah berisik ini. Dia heran kenapa dia banyak bicara sekali. Mungkin dia pikir punya banyak nyawa cadangan, tapi kalian tahu apa bagian lucunya? Dia cuma peduli pada si tengkorak hidup. Pria itu menyalahkan Hiji karena menolong subjek uji coba mereka. Makanya dia memperingatkan Hiji agar tidak mencari masalah dengan mereka, atau gadis itu bakal langsung dikirim masuk ke liang kubur. Lagi pula, di gudang terkutuk ini, nyawa manusia sama sekali tidak dihargai. Tiba-tiba, sang bos mendapat telepon dari anak buahnya yang menanyakan situasi subjek eksperimen. Disitulah dia mendengar cerita konyol tentang bagaimana kawanan anjing mengorbankan diri demi menyelamatkan si tengkorak hidup, dan bagaimana tengkorak itu berubah kembali jadi manusia utuh. Si bos benar-benar tidak paham dengan omong kosong mereka dan mulai kebingungan setengah mati. Mendengar laporan itu, dia mencoba menanyakan informasi lebih lanjut. Sementara itu, Hiji perlahan mencoba memahami arti di balik percakapan telepon tersebut. Kebenaran pun terungkap saat sang bos diberitahu bahwa si tengkorak telah melarikan diri. Dia langsung mengamuk pada anak buahnya yang tidak becus karena merusak satu-satunya tugas mereka. Dia membanting ponselnya dengan frustrasi sambil mengancam akan menghabisi mereka semua jika tidak membawa kembali subjek berharga tersebut. Melampiaskan kemarahannya pada si gadis, dia memaksa Hiji untuk bicara. Kemarahan pria ini bahkan menyanyi Gordon Ramsay saat melihat masakan yang masih mentah. Saat bosnya mengoceh panjang lebar, Hiji sama sekali tidak tahu apa yang sedang dibahas. Mengira gadis itu sengaja pura-pura bodoh. Si bos mengeluarkan pisaunya dan mengancam akan menusuknya segera. Siswi sekolah yang ketakutan itu gemetar setelah menyadari kesalahan besarnya yang justru membahayakan nyawanya sendiri. Dia menangis tersedu-sedu, berpikir bahwa ini adalah akhir dari perjalanan hidupnya di dunia. Tepat saat preman itu hendak menghabisinya, salah satu anak buahnya terpental masuk ke dalam gudang. Mengejutkan semua orang. Pandangan semua orang langsung tertuju pada satu sosok misterius tanpa senjata. Si bos tidak tahu siapa bocah ini. Sementara protagonis emo kita berpose keren layaknya karakter anime. Meskipun matanya tertutup poni rambut, salah satu preman mencoba menghadangnya dengan penuh emosi. Mengejeknya sebagai pengemis, tapi Jiil tidak terima dihina seperti itu dan langsung mencengkeram tenggorokan si bodoh. Hanya dengan tangan kosong, dia dengan mudah meremukkan leher preman tersebut. Jiu yang sekarang sedang dikuasai amarah besar, mengingatkan mereka bahwa karena ulah bajingan inilah Potato dan anjing lainnya mati. Sisa kroco lainnya memutuskan untuk mengeroyok Jiu dengan gaya Jujutsu Kaisen. Preman pertama akan berhasil mendaratkan pukulan telak ke wajahnya, tapi tidak berefek sama sekali. Jiu membalas dengan satu serangan balik mematikan, langsung menghancurkan wajah pria itu dalam sekali pukul. Preman lain menyerang dari belakang, mencengkeram kerah bajunya agar temannya bisa menyikut wajah Gio. Pukulan-pukulan itu memang terlihat brutal, tapi tatapan dingin Gio sudah cukup membuktikan siapa yang berkuasa di sini. Si mutan membanting pria itu dengan kekuatan monster yang luar biasa hingga membuat yang lain terpaku heran. Gio menyebut mereka kecoa pengganggu. Tahu betul mereka disewa oleh fasilitas riset Hermes. Nama itu mengejutkan Hiji. Membuatnya langsung sadar bahwa pemuda keren ini sebenarnya adalah si tengkorak kikuk yang sama. Bos berwajah menyebalkan itu kembali menjambak rambut Hiji karena terkejut.
Mereka tidak bisa melacaknya selama ini karena perbedaan kemampuan regenerasinya yang unik. Namun sekarang setelah identitasnya terbongkar, Gio langsung ditembak begitu saja tanpa basa-basi. Si bos mengeluarkan jurus globe gaya Amerika untuk membunuh bocah abadi ini. Dia menyuruh anak buahnya menembak, dan selagi mereka menembak, kalian jangan lupa klik tombol like juga ya. Tembakan dilesatkan dari segala arah, menghancurkan tubuh Gio bagaikan hujan api neraka. Tujuan mereka adalah menembakinya terus-menerus, hingga kemampuan regenerasi tubuhnya tidak sanggup lagi bertahan. Hujan peluru terus menghujani tubuhnya. Gio merasakan rasa sakit luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan kalian pasti penasaran, bagaimana kelanjutan pertarungan brutal ini kan? Kalian dan aku bakal melihat aksi gilas saat daging robek, tulang hancur, dan paru-paru jebol sampai susah napas, bikin Hiji menangis tersedu-sedu memohon kepada bajingan. Kejam itu, untuk berhenti karakter utama kita terkapar di tanah. Hancur lebur terkena tembakan bertubi-tubi dengan darah mengucur deras. Beberapa bagian tubuhnya bahkan sampai hilang saking seringnya. Dia ditembaki, tapi meski darahnya terus terkuras, Gio memutuskan menggunakan kemampuan manipulasi darah mayat di sekitarnya. Jantung mutanya mulai bergejolak aktif, membuat para anak buah bos mafia langsung menyadari hal itu. Manipulasi darah Gio memberinya teknik kutukan pembalik untuk memulihkan tubuhnya. Yang tahu pasti pahamlah, ya karakter kita ini punya kemampuan regenerasi tanpa batas. Sehingga si bos menyuruh anak buah bodohnya menembak lagi sebelum dia bertambah kuat. Gio terkena tembakan telak di kepala berkali-kali, merasakan rasa sakit yang luar biasa. Seperti biasanya, setiap kali tubuh hancur, dia pulih lagi dan lagi. Siklus rasa sakit tanpa henti, tapi anehnya, rasa perihnya berkurang setiap kali terjadi. Ini belum sebanding dengan 10 tahun penyiksaan kejam yang dia lalui di laboratorium itu. Dia bahkan pernah dibakar hidup-hidup, digencet mesin hidrolik. Gio sudah merasakan semua jenis eksperimen paling menyakitkan yang pernah ada semua. Itu jauh lebih menyakitkan. Jadi dia membalas dengan pukulan kanan penghancur tulang. Meremukkan wajah musuh pertama. Peluru tidak terlalu memengaruhinya lagi karena tubuhnya sudah sangat terbiasa dengan itu. Sebelum bajingan lain sempat bereaksi, Gio sudah ada di depan wajah mereka, membantai mereka habis-habisan bagai badai. Setelah melempar satu orang ke tong, dia langsung merubuhkan musuh lainnya, dan menghajar 3 orang, sekaligus sambil berlari kencang. Tiap kali mengingat wajah polos si kentang, dia langsung berubah jadi seperti John Wick, yang membantai semua musuh di jalurnya. Anjing-anjing itu bagai anak baginya yang gugur demi melindunginya. Si bos yang ketakutan setengah mati, mengancam akan menembak si gadis jika Gio mendekat. Tapi jagoan kita langsung bergerak secepat kilat dan menghantam mulutnya dengan pukulan super keras. Pukulan telak itu mementalkan sang bos ke kontainer hingga babak belur. Si bos memang masih bernapas, tapi tidak akan lama lagi. Karena dia mulai memohon ampun di sisa hidupnya. Permainan berakhir karena Gio tidak akan pernah memaafkan para bajingan yang sudah membunuh anjingnya. Dia menghantamkan wajah si bos ke tanah dan menghajarnya berkali-kali tanpa ampun. Terjadilah pertumpahan darah saat jagoan kita melayangkan puluhan pukulan bertubi-tubi hingga wajah musuh hancur lebur. Begitu amarahnya merena, Gio akhirnya berhenti dengan tangan berlumuran darah sementara semua musuh di gudang sudah tumbang. Pertarungan selesai, dia menghampiri gadis itu yang gemetar ketakutan mengira akan dilukai juga. Dasar gadis baik hati, dia justru bertanya apakah Gio baik-baik saja dengan luka parah itu. Namun Gio justru memeluknya erat, menangis lega karena gadis itu selamat. Kasihan sekali, dia merasa sangat bersalah karena anjing-anjing itu telah mengorbankan nyawa demi dirinya. Dia sangat takut jika gadis itu mengalami nasib serupa. Dan melihatnya hidup adalah segalanya bagi Gio. Momen hangat tercipta saat gadis itu memeluknya untuk menenangkannya, berkata dialah yang seharusnya berterima kasih karena telah diselamatkan. Beberapa saat setelah kekacauan itu, polisi tiba untuk menangkap para pelaku, sekaligus menyelidiki tumpukan mayat di gudang tersebut. Polisi menduga ada konflik internal organisasi. Di saat para petugas sibuk menyelidiki, Gio dan teman wanitanya diam-diam mengamati situasi dari kejauhan untuk memantau keadaan sekitar. Kakak perempuan si gadis merasa tidak baik jika mereka ikut campur, terutama karena ada mutan yang terlibat
dan dia berjanji akan membereskan masalah ini sendiri. Sekarang mereka harus fokus pergi. Dari sana, si gadis mulai merasa terpukul, tapi Gio terus mendampinginya. Mereka membawa semua jasad kawanan anjing tersebut. Istirahatlah dengan tenang para kamerat setia kita, Baduk, Siru, Tateno, Choco, Bong, dan Maru. Gadis sekolah itu terus menyalahkan dirinya sendiri. Berpikir bahwa keterlibatannya yang membuat mereka celaka. Dia tidak bisa menolong, padahal dia hanya pernah memberi mereka makanan saja. Sumbangsih kecilnya ternyata sangat berarti bagi anjing-anjing itu hingga mereka rela mati demi melindunginya. Tapi Gio datang sambil menggigit jarinya sendiri, menolak membiarkan Hiji terus menyalahkan dirinya atas kejadian ini, dan berkata darahnya lah yang membuat mereka mati. Gadis itu bingung melihat apa yang akan dilakukan Gio. Lalu Gio menjelaskan bahwa kekuatannya adalah memulihkan tubuh lewat penyerapan darah. Jadi, jika darahnya begitu istimewa, dia ingin mencoba membagikannya pada anjing-anjing itu agar mereka bisa hidup kembali. Sayangnya, luka di jarinya langsung menutup dengan cepat karena kemampuan regenerasinya, sehingga darahnya terserap kembali tanpa sempat menolong mereka. Dia mencoba menggigit jarinya lagi, kali ini jauh lebih keras hingga darah segar muncrat keluar. Hiji yang melihatnya merasa sangat sedih melihatnya menyiksa diri dan memintanya berhenti karena anjing-anjing itu pasti akan sedih. Sayangnya, pemuda malang ini sudah putus asa dan sangat hancur karena takut anjing-anjing itu membencinya. Padahal Hiji menegaskan hal sebaliknya, bahwa mereka sangat menyayanginya. Kawanan anjing itu memang tidak mempercayai manusia biasa, tapi mereka sangat menyukai sang subjek uji coba yang dianggap monster. Tentu saja Gio tidak tahu soal itu. Hiji menjelaskan bahwa semua anjing ini dulunya disiksa, menghancurkan kepercayaan mereka. Bagian ini benar-benar bikin hati kita tersayat, sedih sekali. Rasanya ada yang sedang mengiris bawang di sini. Gio tidak tahu mereka pernah disiksa dan selalu memperlakukan mereka dengan lembut. Tapi Hiji menasihatinya bahwa menyakiti diri sendiri hanya membuat mereka sedih. Hiji bahkan bangga karena mereka sangat mempercayai Gio, membuktikan mereka merasa nyaman dengannya. Gio yang sedih akhirnya pasrah menerima kenyataan. Sampai tiba-tiba seekor anak anjing lutung muncul mendekati. Mereka berdua. Ternyata itu adalah anaknya si Kentang. Ya ampun, makhluk berbulu ini sangat menggemaskan sekali. Anak anjing mungil itu langsung mendekati Gio lalu menatapnya dengan rasa penasaran. Sambil menggoyangkan ekornya, bukannya benci seperti yang ditakutkan Gio. Anak anjing itu justru menunjukkan rasa sayang dengan menjilati tangannya. Makhluk mungil yang lucu ini bahkan akhirnya tertidur lelap, tepat di sebelah Gio yang merasa nyaman. Nah, menurut kalian apa yang harus mereka lakukan sekarang dengan bayi anjing mungil ini? Tidak mungkin meninggalkannya sendirian. Seperti ini, Hiji berpikir untuk membawanya pulang. Tapi status Gio masih menjadi masalah, karena dia sedang diburu oleh organisasi rahasia yang kejam. Akhirnya Hiji bergegas pergi menelepon kakak perempuannya, untuk menceritakan semua kejadian yang telah mereka lalui. Karakter utama kita bingung dengan apa yang sedang terjadi. Hingga pada adegan berikutnya, kita tiba di lokasi baru yang sangat megah. Ini Gio belum pernah melihat ruangan semewah dan seluas ini sebelumnya. Dia merasa sangat canggung dan bertanya dengan sopan apakah boleh masuk. Hiji mengingatkannya bahwa dia adalah pahlawan yang melindunginya kemarin, jadi dialah yang berutang budi. Ditambah lagi, kakak perempuannya sangat ingin bertemu dengan mutan jantung ini. Ternyata, kakaknya sedang menyelidiki kasus besar yang berhubungan dengan fasilitas rahasia Hermes tersebut. Begitu pertama kali bercermin, jagoan kita langsung berteriak histeris melihat pantulan dirinya sendiri. Dia hampir tidak percaya wajahnya menjadi sangat tampan dan akhirnya memiliki tubuh yang proporsional. Sekarang, selama ini dia mengira tubuhnya tidak pernah sembuh total. Sejak kecil wajahnya tidak pernah beregenerasi dengan sempurna, jadi dia tidak tahu. Bahkan saat di laboratorium, proses pemulihannya sangat lambat. Dan setiap kali tubuhnya pulih, dia langsung dijadikan kelinci percobaan lagi. Ini pertama kalinya, dia melihat penampilan aslinya yang sebenarnya. Semakin Hiji mendengarkan kisahnya, dia semakin menyadari betapa tragisnya hidup pemuda ini, namun ada hal lain yang mengusik pikirannya belakangan ini. Dia penasaran harus memanggilnya apa sekarang.
karena penampilannya sudah berubah drastis dan tidak terlihat seperti orang tua lagi. Seperti sebelumnya, mencoba menebak umurnya sendiri, Gio lupa sudah berapa lama waktu berlalu. Dia masuk laboratorium sejak umur 7 tahun, menjalani tes tahunan sebanyak 7 kali. Lalu gagal 3 kali. Artinya dia sekarang berumur sekitar 17 tahun, membuat Hiji tersedak minumannya. Dia tidak menyangka pemuda ini seumuran dengannya. Padahal selama ini dia selalu bersikap sangat sopan seperti bawahan. Terhadapnya, Gio tersipu malu dan berkata dia hanya senang diperhatikan orang lain. Menurut kalian dia menggemaskan tidak? Kalian pasti ingin terus mengikuti kisah mereka. Nah, kalian dan saya bakal lihat momen santai ini. Waktunya makan malam, jadi dia disuruh cuci tangan. Si Gembul langsung makan lahap, begitu juga cowok kita. Hidangannya simpel, tapi enak banget. Meskipun si cewek mengaku dia masak-masak selalu gagal, tapi dia senang karena Gio lahap banget. Gio sendiri girang setengah mati bisa makan mawar setelah bertahun-tahun jadi budak eksperimen. Sementara itu, Hiji minta maaf mewakili kakaknya yang tidak bisa pulang hari ini karena urusan kerjaan. Makan malam selesai sampai piring-piring bersih tanpa sisa. Dia meminta Gio tidur di sofa malam ini. Gio sendiri tidak merasa tersinggung dan malah lebih memilih tidur di lantai. Tapi dia menyuruh Gio memakai selimut dan bebas melakukan apa saja. Hiji pun pamit ke kamar untuk menyelesaikan pekerjaan rumahnya, menyuruh Gio tidur duluan. Lampu dimatikan, meninggalkan cowok kita sendirian menatap bayangannya di layar televisi modern. Dia melihat banyak bunga menghias rumah ini. Sangat berbeda jauh dengan atmosfer laboratorium yang super dingin. Belum lagi sofa empuk yang sedang didudukinya. Tiba-tiba, si anak bulu muntah setelah makan terlalu cepat. Panik melihat si bayi muntah, cowok kita langsung datang menolong. Tapi si anjing malah mengeluarkan suara. Sendawa lalu lanjut makan lagi, membuat Gio kebingungan setengah mati. Ternyata itu cuma drama kepanikan dari si Gembul yang bahkan tidak peduli sekitar. Gio lega karena tidak ada hal serius terjadi. Dan akhirnya tidur di sofa, menikmati kambukannya yang luar biasa. Biar makin gemas, si anak bulu kecil juga ikut tidur bersamanya. Di momen ini, Gio mulai berpikir kira-kira nama apa yang cocok untuk si mungil, karena ini anak kentang. Dia memikirkan nama seperti kentang goreng dan akhirnya memilih memanggilnya Fretter. Dia memandangi si bocil berbulu yang mulai terlelap. Merasakan kebahagiaan sejati, hari ini dia makan enak, mandi bersih, dan tidur nyenyak. Coba deh kalian pikir, karakter ini benar-benar mengingatkan kita pada sosok Denji kan? Namun di balik semua itu, Gio sadar kenyataan pahit bahwa semua kenyamanan ini bisa direnggut kapan saja. Dia langsung teringat memori mengerikan di lab. Saat semua subjek uji coba berusaha melarikan diri. Ketika pasukan fasilitas mengejar untuk menghabisi mereka, satu ledakan keras melempar para subjek, menimbun mereka dengan puing-puing bangunan. Hal itu membuat mereka terpojok dan sama sekali tidak bisa kabur. Sementara itu, kapten pasukan di sana mengeluarkan senjata penyembur api raksasa untuk membakar. Mereka di luar dugaan, seorang gadis mengeluarkan kekuatan esnya demi melindungi semua orang. Berteriak meminta Gio agar sadar kembali. Saat itulah, anak yang disuntik sel Hashirama mengaktifkan jurus elemen kayu dan membebaskan cowok kita. Si gadis menyuruh Gio memegang tangannya dan menuntunnya menuju jalan keluar. Berkat bantuan itu, Gio berhasil lolos dari lab maut tersebut. Sayangnya, pelarian itu berujung sia-sia karena mereka akhirnya terpisah. Sekarang, di tengah kenyamanan ini, teman-temannya masih dalam bahaya. Itulah mengapa Gio tidak mau masa lalu kelamnya terulang lagi. Dia menolak membiarkan kedamaian ini diusik. Siapa saja yang berani menghalangi jalannya akan langsung dihabisi. Tanpa peduli siapapun mereka, keesokan harinya, kita melihat cowok kita berlari kencang demi menyelamatkan Fritter yang mendadak hilang entah ke mana. Kemarin gaya bicaranya sok keren. Tapi begitu si Gembul hilang, dia langsung jadi cengeng. Mari kita putar balik waktu sebentar. Hiji mau berangkat sekolah dan meminta Gio menjaga rumah sampai kakak sulungnya pulang. Dia berpamitan, menyisakan Gio yang penasaran seperti apa rasanya kehidupan sekolah. Tiba-tiba Fritter gelisah dan menggaruk pintu tanpa alasan jelas. Mereka berdua bingung, apakah si anjing kesakitan atau sekadar bosan. Disinilah Idsmerang muncul untuk membawa si Gembul jalan-jalan. Meski Hiji mengira itu terlalu berisiko,
Padahal cowok kita santai saja dengan wajah barunya dan tidak takut apapun. Karena si cewek setuju dengan alasannya. Dia menyuruh Gio memakai tali pengikat anjing dan memberitahu ke atasan di rumah agar gampang masuk. Beberapa saat kemudian, Gio malah terlihat. Kesulitan setengah mati menjinakkan si anak bulu yang memakai tali pengikat. Si kentang nakal itu merasa risih dan ingin melepaskannya. Dia terlihat sangat kesal, membuat Gio bingung apakah ikatannya terlalu kencang. Gio mendadak teringat memori traumatis saat dirinya diikat di kursi listrik, disengat dan dibakar tanpa ampun. Tapi ini cara paling aman agar si kentang kecil tidak kelayaban menyerang kaki orang lain. Saat cowok ini masih melamun memikirkan tindakannya, dia tiba-tiba sadar kalau Freter sudah menghilang. Kenyataan langsung hancur berkeping-keping. Karena si anjing pintar ternyata sudah lepas dan kabur begitu saja. Nah, disinilah kalian dan saya melihat si Gio berlari kencang sambil menangis histeris karena panik setengah mati. Dia menerobos jalanan, mencari di setiap tempat sampah bahkan sampai ke saluran bawah tanah. Walau sudah mencari kemana-mana, Gio tidak menemukan petunjuk dan bingung harus mencari kemana lagi. Dia sangat cemas memikirkan kondisi si bocil, membayangkan skenario terburuk seperti kecelakaan atau hal gila lainnya. Reaksinya wajar saja, karena Gio baru kemarin berjanji melindunginya, dan keesokan harinya malah langsung hilang. Di tengah kepanikan itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Langkah kakinya membawa dia ke area sekolah, dan tepat di depannya, si anjing konyol sedang asyik menjilati bulunya sendiri. Berlari mendekat, Gio sadar si anjing pasti melacak aroma tubuh hijau untuk sampai ke sini. Namun saat mereka berdua melepas rindu, guru olahraga melihatnya berlari dengan kecepatan luar biasa. Gio tidak peduli dan langsung menerobos area sekolah, tempat di mana pertandingan bola sedang berlangsung. Dia bersembunyi di balik pohon sambil mengamati anak sekolah yang asyik bermain. Dia bahkan tidak sengaja menguping obrolan murid-murid tentang mutan berkekuatan khusus. Berita di luar sana menyebutkan bahwa lab bersedia membayar 1 miliar won untuk menangkap kembali mutan tertentu. Melihat orang-orang ini hanya peduli uang dan menganggap mutan sebagai monster luar, Gio jadi paham sudut pandang manusia biasa. Dia sadar posisinya sangat terancam di sini dan segera mencari Freter di halaman belakang. Di sana, ada sekelompok siswi sentil pembuat konten TikTok yang bergaya sok asyik. Tiba-tiba saja, si gembul pencuri perhatian, alias si kentang imut, berjalan masuk dan langsung merebut semua perhatian mereka. Mereka langsung gemas kegirangan sambil mengambil foto si anak bulu. Tiba-tiba, sosok Gio yang tampak suram masuk ke dalam bidikan kamera, membuat mereka kaget setengah mati. Siswi-siswi itu menganggapnya aneh dan menuduhnya pengintip, membuat Gio kebingungan. Dengan wajah gugup, dia meminta maaf, yang entah kenapa malah membuat gadis-gadis itu salah fokus. Mereka mengira dia anak baru atau murid pindahan karena pakaiannya. Tapi Gio hanya meminta maaf karena sudah mengacaukan rekaman video. Kocaknya, mereka malah mengajak Gio ikut masuk video, tapi ditolak mentah-mentah. Cewek paling populer di sana langsung meminta akun Instagramnya. Ini pertama kalinya Minjung mendekati cowok duluan, bikin semuanya shock. Gadis ini punya 100.000 pengikut, jadi dia selebgram asli. Minjung sebenarnya cuma mau memanfaatkan ketampanan Gio demi menaikkan jumlah interaksi. Berpikir tidak ada satupun cowok yang bakal menolaknya. Sayangnya, Gio menolaknya mentah-mentah dan mengaku tidak tertarik. Menghancurkan harga diri gadis sombong itu seketika. Dia menunduk meminta maaf, sementara Minjung dan gengnya masih membeku karena shock. Karena penolakan barusan, percaya deh sama saya, cewek ini rasanya sudah mau meledak saat itu juga. Gio santai saja menggendong anjingnya, mengabaikan ocehan mereka demi keamanan si gembul Freter. Tepat saat itu, cowok berambut merah datang dan menanyakan asal-usul Gio. Anak bernama Taiwu ini naksir Minjung, dan teman-temannya mengira Gio sengaja memakai anjing imutnya untuk mencari perhatian. Dia kesal setengah mati karena merasa ada yang berani mengusik incarannya. Taiwo langsung mengambil bola sepak, lalu menendangnya sekuat tenaga demi memberi pelajaran. Bola itu meluncur cepat, mengarah lurus ke arah Gio yang bahkan tidak sadar dari mana asalnya. Gio hanya melirik santai tanpa menghindar, hingga bola itu menghantam wajahnya keras-keras sampai terpental baling ke atas. Gadis-gadis itu
panik melihat Gio yang kini mimisan parah. Berlagak polos tanpa dosa, Taiwo berpura-pura kalau itu cuma kecelakaan biasa. Sementara Minjung memarahinya karena hampir mengenai dirinya. Tapi yang membuat Gio murka bukanlah karena wajahnya kena hantam bola, melainkan karena si gembul Fritter hampir saja terluka. Dan anjing kecil itu sekarang kelihatan seperti mau. Siap-siap ya, kita bakal melihat momen kocak saat Teo menertawakan Gio. Si mulut besar ini mencoba meremehkan jagoan kita. Tapi langsung Jaim begitu sadar cewek incarannya sedang memperhatikan. Dia pura-pura peduli dengan kondisi Gio. Jagoan kita cuma memberi peringatan karena orang ini mengancam peliharaannya. Tapi, karena Teo minta maaf, Gio memaafkannya begitu saja dan menganggap semuanya beres. Lalu dia pergi, harusnya masalah selesai sampai di situ. Tapi entah kenapa Teo masih saja kesal dan dendam. Sementara itu, jagoan kita cuma merasa senang karena anjing kesayangannya tidak terluka sedikit pun. Berkat petualangan hari ini, dia akhirnya tahu rasanya melihat sekolah. Kesannya cuma satu lingkungan di sini sangat seru. Dan dia mulai penasaran apakah dia bisa mendaftar sekolah dan mencari teman di sini. Tiba-tiba Teo datang lagi, mendekati Gio dan bersikap seolah ingin meminta maaf dengan tulus. Biar makin akrab, berandalan ini menawarkan untuk mentraktir jagoan kita roti gratis sebagai tanda damai. Tentu saja tawaran itu terasa asing buat Gio yang polos. Tapi dia sangat gembira sampai langsung menyetujui ajakan itu. Hebatnya lagi, Teo bahkan berjanji bakal membelikan makanan untuk si anak anjing juga. Namun begitu mereka berbelok di gang sepi, bajingan ini langsung menjebak Gio. Sekarang dia berhasil menyudutkan jagoan kita bersama gerombolan anak buahnya yang menertawakan kepolosan Gio yang sangat keterlaluan itu. Ada sekitar belasan orang di sana, dan rencana mereka adalah menghajar Gio sampai babak belur. Teo tertawa bersama teman-teman perundungnya sambil mengejek Gio lemah, bodoh, dan terlalu gampang dibohongi. Lalu dia menatap Gio langsung, bertanya kenapa dia terus sok polos dan berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Jagoan kita benar-benar bingung dan balik bertanya apa maksud ucapan Teo sebenarnya. Dia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak sedang bersandiwara atau cari perhatian, karena Gio memang tidak tahu kesalahannya. Di saat itulah, Taigu akhirnya langsung belak-belakan ke inti masalahnya. Dia menuntut penjelasan kenapa jagoan kita berani mendekati cewek taksirannya, Minjong. Suaranya meninggi sambil melangkah maju. Mengancam kalau Gio tampak seperti pecundang yang bakal menangis setelah dipukul sekali. Dia mengejek dan bertanya dari mana asal keberanian palsu Gio yang mendadak hilang tanpa kata. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Karena Teo terus melontarkan ancaman mengerikan sementara Gio hanya mendengarkan. Dia bersumpah akan menghabisi Gio. Tapi jagoan kita tetap santai bagaikan batu. Sementara itu, anggota geng lainnya sok bergaya seperti gangster jalanan. Mengepung tempat itu sambil menertawakan situasi tersebut. Mereka menyuruh Taigu tidak terlalu serius pada anak baru yang kurus ini. Karena satu tendangan saja bisa membuatnya masuk rumah sakit. Mereka bahkan mulai menghina anak anjing peliharaan jagoan kita. Mereka mengejek bahwa membawa anjing ke sekolah adalah trik jadul untuk memikat perempuan. Menyebutnya aneh dan sangat memalukan. Namun, semua ejekan itu tidak membuat Teo tenang, melainkan makin emosi. Kemarahannya makin membara. Dia terus memaki jagoan kita dengan berbagai tuduhan konyol. Gio yang akhirnya sadar betapa bodoh dirinya, langsung menepuk jidatnya sendiri karena tidak percaya dengan situasi ini. Dia sempat berpikir kalau Teo mengajaknya berkumpul sebagai teman biasa. Pikiran polosnya percaya bahwa ajakan itu tulus. Padahal, ini cuma jebakan untuk perkelahian konyol. Tapi jagoan kita jauh lebih pintar. Dia tidak terpancing oleh gaya sok jagoan Taigu yang emosional. Berusaha tetap tenang, Gio memberitahu Teo bahwa jika kehadirannya memang membuat mereka merasa risih, maka dia akan pergi saja. Dia malas meladeni keributan ini dan menolak berpartisipasi dalam drama tarung jantan yang coba dibuat oleh Taigu. Namun tepat saat Gio hendak melangkah pergi meninggalkan lokasi tersebut, segalanya berubah. Salah satu preman menghadang jalannya sambil mengejar karena Gio berani pergi begitu saja seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi kali ini, suara Gio mendadak berubah menjadi sangat tegas dan dingin. Dia menyuruh bocah itu minggir karena tindakannya membuat anak anjingnya yang bernama Fritter
ketakutan, bahkan Fritter pun terlihat marah. Kesal karena ditentang, preman itu mengangkat tangan untuk menampar jagoan kita. Sambil menghina Fritter sebagai anjing kampung sama seperti Gio hanya karena menggonggong padanya. Tapi sebelum tamparan itu mendarat, jagoan kita bergerak sangat cepat. Dalam SEKEJ apa mata, tinju kerasnya langsung mendarat telak di wajah preman itu. Membuatnya terpental jauh bagaikan bola bisbol yang dipukul keras. Dia terjatuh parah dan pingsan seketika. Kalian pasti tidak menyangka kejutan ini kan? Semuanya langsung melongo. Mereka bingung dan tersinggung dengan apa yang mereka lihat. Kenapa jagoan andalan mereka bisa terkapar di tanah sambil mengerang kesakitan? Lalu mereka semua sadar bahwa bocah kurus ini baru saja memukul teman mereka. Dengan sangat marah, mereka langsung maju menyerang Gio bersama-sama. Tapi yang tidak mereka pahami adalah, meskipun Gio bukan orang yang haus darah, dia tidak akan pernah tinggal diam saat diserang. Jiwa petarungnya bangkit, dan dalam hitungan detik, dia bergerak dengan kecepatan luar biasa. Pukulan demi pukulan mendarat telak, membuat para berandalan itu berjatuhan satu persatu di gang sempit tersebut. Hebatnya, selama baku hantam berlangsung, Fritter tetap aman di dalam dekapan tangan jagoan kita tanpa terluka sedikit pun. Akhirnya, Gio berdiri tegak di hadapan Teu yang ketakutan setengah mati. Tepat saat tinjunya hampir mengenai wajah Teu, dia mengalihkan pukulannya ke tembok di sebelahnya hingga retak parah. Gio menurunkan tangannya dan berkata dengan sopan bahwa dia sudah meminta mereka berhenti. Alasannya sederhana, karena mereka membuat anak anjingnya ketakutan. Melihat tembok yang hancur itu, para preman yang tersisa langsung pucat pasi. Mereka mundur perlahan sebelum akhirnya lari terbirit-birit ketakutan. Bahkan Taigu yang tadinya sangat sombong kini hanya bisa mematung tanpa kata. Dia tahu kalau pukulan dahsyat Gio mendarat di wajahnya. Kepalanya pasti sudah hancur lebur seperti permen manis. Kesadaran itu menghantamnya keras bahwa dia telah mencari gara-gara dengan monster yang salah. Sambil menangis ketakutan, dia langsung bersujud di depan jagoan kita dan meminta maaf. Berkali-kali. Saking paniknya, dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto anak anjing miliknya sendiri. Dia meyakinkan Gio bahwa dia juga pencinta hewan yang tidak akan pernah tega menyakiti makhluk. Selucu itu, dia terus menggeser layar menunjukkan betapa lucunya hewan peliharaannya sebagai jaminan pengampunan. Jagoan kita yang polos seperti anak kecil langsung melihat foto itu dan menganggap anjing itu memang sangat menggemaskan. Karena Teu juga memelihara anjing, Gio berpikir mungkin dia bukan orang jahat. Gio diam saja, tapi tiba-tiba dia menyadari hal lain. Dia baru saja mengeluarkan tenaga yang terlalu besar hari ini. Akibatnya, dia mendadak merasa sangat lapar karena belum makan apapun sejak pagi. Teu yang tidak mengerti situasi ini, mengira Gio sengaja berpura-pura lapar hanya untuk memeras makanan darinya. Sementara itu di kelas, Kiji sedang asyik belajar dengan tenang tanpa tahu kalau teman barunya baru saja membuat keributan besar di luar sekolah. Tapi untuk sekarang, itu bukan masalahnya. Di kantin, Teu dengan tergesa-gesa membelikan tumpukan makanan ringan untuk jagoan kita. Begitu melihat makanan lezat itu disajikan di depannya, air liur Gio langsung menetes karena sudah tidak tahan lagi. Bahkan si kecil Fritter langsung bersemangat melihat banyak camilan enak. Teu memperhatikan mereka makan dengan lahap sambil membatin bahwa Gio adalah orang yang luar biasa. Kuat tapi bertingkah seperti pecundang. Dia bergumam kesal karena tidak tahan melihat kelakuan Gio. Padahal barusan, hanya dengan satu pukulan, Gio mendaratkan serangan yang membuat orang terbang. Teu curiga apakah Gio adalah seorang petinju profesional. Namun atlet biasa pun tidak mungkin bisa menghancurkan tembok sekokoh itu dengan tangan kosong. Karena merasa butuh bantuan tambahan untuk membalas dendam, dia segera mengambil ponselnya untuk menelepon kakaknya. Kakaknya bernama Yong Chil, seorang gangster berusia 20 tahun yang sedang bermain kartu. Teu memohon bantuan dan menjelaskan bahwa dirinya habis dihajar oleh seorang anak sekolah biasa. Yong Chil awalnya malas membantu adiknya mengurusi masalah sepel. Tapi Teu memohon agar kakaknya menyelamatkan harga dirinya kali ini karena lawannya sangat tangguh. Teman gengnya pun mulai penasaran. Meskipun mereka mengejek Teu karena sedang bosan, akhirnya mereka setuju untuk membantu. Yong Chil menyuruh Teu untuk membawa Gio menemui mereka nanti. Teu menutup teleponnya dengan senyum licik yang lebar. Dia merasa menang
karena berpikir ajal Gio sudah dekat. Tapi tiba-tiba, jagoan kita mendekat dan menawarkan makanannya karena merasa kesepian jika makan sendirian tanpa berbagi dengan orang lain. Theo menolak dan menyuruh Gio menghabiskannya. Saat Gio menyuapi Fritter, Theo heran bagaimana orang Sanai ini bisa sekuat itu. Nah, bagaimana menurut kalian kisah ini? Kita lihat kelanjutannya nanti. Kalian sadar gak? Waktu dia menonjok tembok, tangannya sempat sakit, tapi sekarang sembuh total. Yuk kita cari tahu bagaimana dia mulai menyadari kekuatan mutan jantung misterius dalam dirinya ini. Beragam bentuk dan ukuran. Populasi mereka kurang dari 0,001%, tapi aslinya sangat kuat. Sambil bersembunyi, Theo langsung bertanya, apa Gio adalah seorang mutan jantung? Mutan, hero kita langsung menyemburkan koin saat mencoba membantahnya. Tapi aktingnya payah banget. Theo sampai pucat karena kebohongan itu sangat jelas. Dia belum pernah melihat mutan jantung langsung. Apalagi yang seculun ini. Padahal dia kelihatan biasa saja, khawatir dengan bahaya dari Gio. Theo menelepon Yongchil lagi. Begitu tahu Gio adalah mutan jantung, dia merasa dapat jackpot. Semua anak buahnya langsung bersiap. Theo berbisik pelan di telepon bahwa ini sangat berbahaya dan pertemuan harus dibatalkan. Tapi Yongchil menolak keras. Menganggap ini kesempatan emas untuk membereskan hero kita secara langsung dengan benar. Theo akhirnya setuju. Tapi hero kita memotong obrolan sambil bilang dia sudah selesai makan dan menyuruh Theo pulang saja. Theo langsung beralasan jam istirahat masih lama. Jadi mereka harus nongkrong bareng, membolos kelas dan bersenang-senang. Dia pun mengajak Gio ke arcade game. Melihat mesin permainan yang berkilau, Gio sangat kegirangan sampai membuat Theo heran. Ternyata ini pertama kalinya Gio ke tempat game, dan dia dengan malu-malu mengaku tidak tahu tempat seperti ini ada. Semuanya terasa menakjubkan baginya. Bahkan mesin pencapit boneka biasa saja terlihat seperti keajaiban dunia ketujuh. Gio lalu melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Mesin itu berisi boneka Labubu yang persis seperti gantungan tas milik Hije. Theo sampai bingung sendiri, masa boneka sepopuler ini dia tidak tahu? Theo akhirnya menawarkan koin agar hero kita bisa mencobanya. Tapi karena hero kita payah banget main capit boneka, Theo langsung turun tangan dan berhasil memenangkannya. Gio senang luar biasa karena sekarang punya boneka yang sama dengan Hije. Dia tidak tahu rencana terselubung Theo. Dia sengaja mengulur waktu sampai para preman datang. Theo mengajak Gio masuk ke ruang karaoke dan menyuruhnya menyanyi. Gio mengaku tidak tahu lagu apapun, tapi Theo terus mendesaknya mencoba. Gio akhirnya menyanyikan satu-satunya lagu anak-anak yang dia hafal dengan sangat penuh penghayatan. Sampai terlihat menggemaskan, Theo sampai tidak percaya melihat pria dewasa menyanyikan lagu balita. Dengan begitu seriusnya, Gio menjelaskan itu adalah lagu yang diajarkan ibunya sebelum mereka berpisah saat dia berumur 7 tahun. Sejak saat itu, dia tidak pernah hidup normal dan sama sekali buta akan tren masa kini. Mendengar ini Theo merasa sedih. Nah, kalian dan saya pasti bisa merasakan kalau kehidupan hero kita ini menyimpan rahasia yang jauh lebih kelam dari dugaan kita. Theo pun tersentuh dan menawarkan diri untuk mengajarinya cara bersenang-senang layaknya remaja biasa. Mereka pun mencoba semua permainan, mulai dari drum, game aksi, hingga menari. Tapi seperti yang sudah kita duga, hero kita payah sekali. Setelah puas bermain, mereka pun keluar dari arcade dengan napas terengah-engah karena terlalu lelah bersenang-senang. Theo mengaku baru kali ini dia merasa sebahagia ini sepanjang hidupnya. Dia lalu mengecek ponselnya dan melihat panggilan tak terjawab dari kakaknya, Yongchil. Dia sadar waktu berlalu begitu cepat hingga melupakan tugasnya. Melihat foto bersama Gio dan anjingnya, Theo merasa bodoh telah berteman dengan musuh. Namun kepolosan Gio rupanya telah meluluhkan hatinya. Dia pun pergi ke gang sempit sendirian tanpa membawa hero kita. Theo meminta maaf kepada Yongchil dan berbohong bahwa dugaannya tentang mutan itu salah. Para preman langsung kesal karena merasa waktu mereka dibuang sia-sia. Namun Theo tetap bersikeras melindungi Gio. Di lubuk hatinya yang terdalam, dia melakukan ini bukan hanya demi menyelamatkan anjing kesayangannya, melainkan karena dia bersimpati pada kepribadian tulus Gio. Theo tahu bahwa anjing itu adalah satu-satunya keluarga yang Gio miliki. Dia merasa bersalah,
Tapi dia sadar anjingnya sendiri adalah hidupnya dan dia rela melakukan apapun. Teo mengaku saat teman-temannya mencoba mengganggu anjingnya tadi, dia juga hampir meledak marah. Ini bukan sekadar tentang hewan peliharaan biasa, melainkan tentang ikatan emosional mendalam yang dimiliki oleh Joe dengan anjingnya. Namun tiba-tiba, sebuah tinjuan keras mendarat telat di wajah Teo hingga dia tersungkur. Tanpa ampun, Yongchil menjambak rambutnya dan menuntut lokasi mutan tersebut. Kali ini, Yongchil terlihat sangat menyeramkan. Dia membentak Teo, apakah dia sedang bercanda? Namun yang ada di pikiran Teo hanyalah kenangan manis yang baru saja dia lewati bersama Joe. Yongchil yang murka terus menghardit dan mencaci makinya. Dia memperingatkan bahwa seluruh geng sudah berkumpul untuk menangkap mutan dan tak akan pulang. Dengan tangan kosong, dia menyuruh Teo cepat bicara jika masih ingin selamat dan menjaga harga dirinya. Teo tetap bertahan dengan keputusannya sendiri. Kalian pasti takjub melihat kesetiaannya di sini. Saat dia bersikeras membela Joe dan meyakinkan bosnya bahwa Joe hanyalah anak biasa yang sangat lemah. Dia hanya pecundang yang payah bermain arcade dan langsung ngos-ngosan saat bermain bola. Teo mencoba tersenyum ramah dan meminta maaf karena telah membuang-buang waktu berharga Yongchil hari ini. Namun Yongchil sama sekali tidak senang. Dia tiba-tiba memeluk Teo sambil meminta maaf dan bertanya, apakah Teo marah padanya. Tapi sebelum Teo sempat menjawab, Yongchil langsung menebak gelagatnya. Wajah Teo terlihat jelas sedang berbohong. Dia menuntut penjelasan kenapa Teo mendadak berubah pikiran. Yongchil menjelaskan bahwa mutan tidak seperti bayangan Teo. Mereka tidak seram tapi sangat berbahaya bagi dunia. Mereka bukan manusia biasa. Teo diminta segera membeberkan lokasinya agar masalah ini cepat selesai. Yongchil bahkan berkata jika Teo mengkhawatirkan keselamatan mereka dari amukan mutan, dia tidak perlu bertindak bodoh. Namun Teo menolak keras layaknya bocah keras kepala. Sebelum dia sempat mengucapkan sepatah kata pun untuk membela diri, Yongchil langsung memotongnya dengan menawarkan imbalan uang yang sangat besar. $500 adalah hadiah dari bos besar jika mereka berhasil menyerahkan mutan tersebut. Yongchil merayu Teo bahwa jika dia bersedia menyerahkannya, mereka berdua akan membagi rata uang itu bersama. Dia juga sudah menyiapkan perantara khusus untuk mutan jantung agar transaksi berjalan rapi. Seketika Teo menyadari ini adalah perdagangan manusia. Belakangan ini penculikan mutan memang marak terjadi di negeri ini. Rumor beredar bahwa fasilitas riset pemerintah rela membeli mereka dengan harga selangit. Teo awalnya mengira itu hanya gosip belaka. Tapi kini dia menyaksikannya sendiri langsung di depan matanya. Dia tidak boleh membiarkan hal keji ini terjadi. Baru saja dia ingin meyakinkan sekali lagi, Yongchil langsung menendangnya hingga terpental jauh. Tendangan keras itu mengenai dadanya hingga sesak napas. Yongchil mulai menginjak-injak kepalanya tanpa ampun demi memaksanya buka mulut. Rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya itu tiba-tiba membawa ingatan Teo melayang ke masa lalu kelamnya. Dulu, Teo juga pernah dipukuli oleh para perundung seperti ini sampai terdengar teriakan menyuruh. Mereka berhenti. Ternyata itu adalah Yongchil bersama teman-temannya. Saat itu mereka bukanlah anggota geng penjahat. Mereka menyelamatkan Teo kecil yang hampir mati dikeroyok. Teo merasa bersyukur sekaligus sangat terhina. Namun Yongchil menenangkannya dan berjanji akan selalu melindunginya karena mereka berlatih di sasana yang sama. Saat itu Yongchil terlihat sangat keren dan setia kawan meski bukan petarung hebat. Teo pun sangat mengagumi dan ingin menjadi sepertinya, tapi sekarang, orang yang dia idolakan malah terus memukulinya. Yongchil bersikeras menuduh Teo berbohong tepat di depan mukanya. Dia mengejek bahwa kesetiaan Teo memang keren, tapi sayangnya salah sasaran. Seharusnya kesetiaan itu diberikan kepadanya, bukan kepada orang asing. Dia memperingatkan jika Teo berniat menjual mutan itu sendiri, paling-paling dia hanya dapat $200 atau $300 dan nyawanya terancam. Yongchil lalu memberi kode kepada anak buahnya. Mereka membawakan rantai besi yang langsung dililitkan ke tangannya untuk memberi pelajaran keras pada Teo. Tapi kali ini Teo melawan balik dengan perkataan tajam bahwa tindakan mereka sama sekali tidak keren. Yongchil terkejut setengah mati mendengarnya. Bahkan Teo sendiri heran kenapa mulutnya bisa seberani itu memprovokasi bos preman. Yongchil yang mengamuk bersiap menghajarnya meski Teo sudah buru-buru meminta maaf.
Tepat saat pukulan akan mendarat, sebuah tangan kekar mendadak menahannya. Siapa lagi kalau bukan hero kita? Dia memperingatkan bahwa memukul orang dengan lilitan rantai besi bisa berakibat luka yang sangat fatal. Sontak semua preman kebingungan melihat anak aneh ini berani menghentikan bos mereka. Theo pun syok setengah mati, bingung bagaimana cara Gio menemukan lokasi tersembunyi ini. Gio berlutut di sampingnya dengan tenang. Gio berkata dia datang menyusul karena Theo terlalu lama. Nah, disinilah kita ditinggal penasaran saat Theo menyuruhnya lari dan mengaku dialah yang sebenarnya berkhianat menjebak Gio sejak awal. Kawan, ayo kita selami kisah seru ini. Gio bingung dan bertanya kenapa Theo melakukan itu. Theo mengaku cuma kesal karena dipukul Gio, ingin balas dendam, lalu minta maaf. Tapi jagoan kita tidak peduli. Gio bertanya kenapa Theo membiarkan mereka memukulnya dengan rantai. Semua orang bingung saat seseorang mengayunkan pemukul bisbol ke arah Gio, membuat dia marah. Detik berikutnya, para berandalan langsung menghajarnya menggunakan pemukul mereka. Sementara Fritter menggonggong dan Tigu berusaha melindungi jagoan kita. Salah satu preman berjongkok, heran bagaimana Gio bisa mengganggu mereka. Tapi sekejap kemudian, Tigu menyerap semua darah di sana dan menghantam preman itu sampai terpental jauh. Semua orang melongo melihat Gio bangkit dari reruntuhan. Lalu Yangil memerintahkan seluruh anak buahnya menyerang. Jagoan kita tanpa ampun menghajar wajah mereka, dada, kaki, hingga selangkangan, bahkan membalas pukulan 10.000 kali lebih kuat. Semua orang kebingungan, heran bagaimana dia bisa dianggap manusia dengan gaya bertarung se-ekstrem itu. Yong Chol akhirnya turun tangan sendiri dan maju menusuk Gio, sambil mengejeknya karena tertusuk di jantung. Dia berbisik sambil terus menusuk berkali-kali berharap Gio tewas. Tapi Gio justru menangkap belati tajam itu dengan tangannya. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Melihat jagoan kita tetap berdiri, Yong Chil gemetar ketakutan. Heran jantung macam apa yang kebal tusukan belati, jagoan kita tahu betul jawabannya. Tapi dia merasa tidak perlu membocorkan rahasia itu. Dia lalu menusuk kaki Yong Chil hingga menjerit kesakitan. Sementara itu, para preman kabur karena takut melawan mutan. Tapi Gio tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Membiarkan mereka pergi. Sekarang setelah mereka tahu dia mutan, tak satu pun boleh kabur. Gio menghajar mereka sampai babak belur. Setelah selesai, Till, yang juga terluka parah merangkak mendekat, hendak memanggil ambulans. Gio menenangkannya dan berkata dia baik-baik saja. Theo merasa bersalah memikirkan jagoan kita yang tertusuk. Lalu meminta maaf lagi. Dia memukul dirinya sendiri berkali-kali, mengutuk dirinya karena kesalahannya, mengaku tega menjual temannya sendiri demi terlihat keren. Dia curhat kalau dulu sering nongkrong dengan komplotan itu. Dan anehnya, waktu itu semua terasa baik-baik saja bagi dirinya. Bahkan merasa bangga, dia pikir begitulah cara menjadi orang keren. Tapi sekarang dia sadar mereka semua sangat berbahaya dan salah pergaulan. Tiba-tiba, Gio menyodorkan selembar kain bersih untuk mengusap hidungnya. Mimisannya, padahal itu kain alas kencing anjing. Tapi Theo masa bodoh dan tetap memakainya. Dia bergumam kalau orang sepertinya tidak layak disebut teman. Jagoan kita hanya tersenyum sambil berkata,